Bismillahirrahmanirrahim. Taklim itu hari ini masuk haji baru. Kita tinggalkan dulu masalahnya inabah. Ya. Inabah kita masukin nanti di bab selanjutnya kalau masalah bab 4. Tapi harus disandarkan dulu ke perkara ruqyah. Ya. Karena inabah ada kaitannya dengan ruqyah. Jadi setelah ini paham baru kita masuk janabat atau mandi tobat. Ya. Itu ada di inabah, adab tata keramanya. Nah kita pahami sekarang bab satunya ya terkait masalah ruqyah syariah ya. At-ta'amul ma'al jin wa adabu arqa asy'ariyah ya. Ini terkait dengan makhluk jin dan adab ruqyah syariah bab 1 ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Ya, ada adab, ada keilmuannya. Perkara ruqyah itu tidak bisa dimudahkan begitu saja. Ya, karena ruqyah ini susah. Ya, keilmuan ruqyah ini lebih sulit daripada medis loh, kedokteran. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan wahyu kan. Nggak ngerti makrot, balaghah, salah arti, iya kan? Nah, disinilah kita pahami dulu adab-adabnya, mudah-mudahan jadi landasan kita untuk bermuamalah ya dan membantu orang banyak. Karena kehidupan ini yang bermanfaat adalah untuk orang banyak kan. Di samping diri kita sendiri juga kita pahami ada yang mesti kita amanahkan terhadap tubuh ya, terhadap jiwa, terhadap ruh. Atribut-atribut itu titipan Allah. Langsung saja ke tajuk risalah. At-ta'amul ma'adzini was adabu ruqa wasyar'iyah. Bab 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali seperti biasa dengan syahadat, selawat, istighfar dan zikir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi waliddoka maksudi atini mahabbataka wa ma'rifataka.
ila dunia sholih wa ila rohi syarul qadir syafaat Nabi Muhammad biiznillah faridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir tak hajatina wa khususan abaru ya Nur Muhammad khususon Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatil rodin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina 'alal Islam wa amitala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa wadika masata'tu wa dubika min sari kesanatu wa bulaka binimatika alaya wa bujanbi wa kirli wa innahu la yakfir junuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya kafiyal muhimat Allahumma ya dafi'al baliyat Allahumma ya rafi'u darajat Allahumma ya syafi'al amrad Allahumma ya mujibad da'wat Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut wa najatan minan nari wa lafadal hisab. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sebelum taklim salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa qul datam lisani ya qauli ya Allah ya Rabb lapang kata untuk dadaku mudahkanlah untuk urusanku rai kata sipul pengikat lisan ini baik pentaklim maupun ditami agar mereka memahami perkataan ini. Langsung saja kita ke taklim karena banyak ke taklim. Puji syukur kehadirat Allah tentunya kita masih diberi waktu untuk bisa bertolibul ilmi di tempat ini. Semuanya baik yang hadir maupun yang tidak bisa hadir langsung rahimakumullah. Tajuk kita sudah tahu, masuk ke tajuk baru terkait masalah makhluk jin dan adab ruqyah syariah. Jadi ada kaitannya dengan kemakhlukan jin, tapi tidak seluruhnya ruqyah itu untuk perkara jin saja ya. Tidak ya. Jadi umumnya orang kalau di ruqyah itu kaitannya dengan jin tidak. Ya, tidak ke sana semuanya. Ada nafs juga bisa diruqyah, ya. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Ruqyah secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Jelas, yaitu ruqyatu yarqa, ruqyanu wa ruqyatan. Maknanya berlindung atau bisa disebut terkenal. Maknanya itu. Jadi pengertian ruqyah itu as'alillah ala fi'ata min jama'i anwa'i al-amradi qalhuma wal syar'i wa khairiha minal amradi. Itu maknanya. Memohon perlindungan artinya kepada Allah dari segala macam penyakit seperti demam, syarah, penyakit-penyakit lainnya. Ain. Jadi nggak mutlak kerasukan saja ya, nggak mutlak. Termasuk penyakit fisik. Hadis sahih Nabi disengat kalajengking sama ruqyah kan, itu sahih. Ya. Kenapa kita nggak mau gitu ya? Karena meragukan kan, berarti kita nggak beriman dengan ayat-ayat Allah, dosa loh. Iya kan? Jadi secara bahasa kata ruqyah ini nggak terlepas dari beberapa makna yang disebutkan oleh ahli bahasa Arab. Ya, kita dasari itu dulu supaya paham. Seperti Al-Jawhari dari kitabnya Mukhtar Al-Shihah, yaitu kata ruqyah kata tunggal.
yang berarti perlindungan. Ya. Sementara pada kamus komusika itu kamus klasik, kamus yang lama, komusika atau kontemporer lah ya. Secara bahasa ruqyah itu bisa diartikan mantra, azimah atau jimat, dan bisa juga diartikan guna-guna. Ya, itu komusika. Ya. Namun Ibnu Atsir menyebutkan ruqyah sebagai perlindungan yang digunakan oleh peruqyah, penterapi ruqyah. Ya, nah, penruqyah. Ya. Dalam mengobati penyakit tentunya. Sedangkan Ibnu Madzur juga sepakat dengan Al-Jauhari yang menjelaskan bahwa ruqyah adalah perlindungan. Sampai-sampai menulis syairnya, faman taroka min hudatin yuari paniha wala ruqyah illa biha ruqayani. Keduanya tidak meninggalkan perlindungan atau ruqyah yang diketahuinya, melainkan menduanya meruqyahku. Risyad Al-Arbab halaman 332. Ya. Lalu dalam bahasa Arab ada kata lain yang identik, sering disebut nama lain pengganti ruqyah. Ya. Nah, jadi ruqyah jangan heran nanti ada nama lain ya di Arab tentunya. Ya. Disebut audatu, nusyaratun, azimah, tamimah, itu ruqyah. Ya. Nah, bisa diartikan kembalilah, juara, hebat, jimat atau perlindungan. Sedangkan syariah kan disandarkan. Ruqyah itu kata tunggal kan, sandarkan dengan syariah secara bahasa, jalan dan cara. Lalu penambahan kata iyahnya di akhir syar'i tadi memiliki arti sebagai penisbatan kan? Iya kan? Dengan demikian bisa menyimpulkan bahwa ruqyah syariah berarti perlindungan ya yang berdasarkan syariat Islam. Ya. Jadi harus lengkap. Kalau ruqyah saja bisa dikatakan kata tunggal menjadi mantra. Kan gitu. Harus ditambah ruqyah syariah karena ruqyah itu kata tunggal, bisa disebut jimat. Ya. Nah, jangan di ruqyah lah. Ruqyah apa kata orang Arab kan? Kita harus sebut syariah karena ruqyah mengandung mantra atau di luar dari Islam hukumnya haram loh. Ini penting ya. Kamu mau di mana? Mau di ruqyah? Nah, betul. Kalau ke dukun ya iya ruqyah juga. Dikasih mantra nanti kan. Jadi harus ada kata tambahan syariah berdasarkan syariat Islam. Menurut istilah syariat Islam, nih menurut syariat Islam ya, yang kata ruqyah itu perlindungan berarti tawfirul himayati al-himayati lil akshasil marda'a bitilawati syai'in min asli ayati Qur'ani ya wa asmalillah wa sifatihi mashubatan bi adayatan syar'an bil lughati ala arabiyati aw allati yu'arrabu manaha mashubatun bin naqfi ya artinya ya memberikan perlindungan proteksi kepada orang yang sakit dengan membacakan sesuatu yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran. Nggak bisa dengan sumber lain. Nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan doa-doa sesuai syariat juga. Dengan berbahasa Arab atau yang diketahui maknanya. Diiringi mashubatun bin nafki. Ini dasarnya ya. Tahu artinya? Diiringi apa? Baca Quran diiringi dengan masbubatun bin nafki. Artinya diiringi dengan tiupan. Apa? Tiupan. Itu udah tahu dasarnya. Jadi kalau ruqyah nggak ada tiupan atau nggak ada pegangan itu nggak ruqyah. Itu dasar ilmunya. Menit di air sudah dibacakan. Gitu. Jangan gitu, itu diambul. Dikit aja ya gitu ya. Karena ada ininya, ada dasarnya. Jadi ruqyah juga salah satu metode yang digunakan oleh Rasulullah loh. Ya. Idola kita, contoh kita. Selain pembekaman ya. Juga melalui minuman dan wewangian. Rasulullah juga dengan wewangian ada pengobatan.
minuman herbal, juga pembekaman. Itu Nabi selalu begitu. Ruqyah dengan Quran, pembekaman, minum herbal, juga dengan wewangian. Ada yang disebut pemanasan, tapi jangan sebaiknya. Ya, karena dilarang juga airnya kan. Ya, kai namanya, ya. Setelah kita memahami pengertian ruqyah, dapat kita tarik kesimpulan ya ikhwan semuanya bahwa ruqyah memiliki dua macam. Kan jelas. Yang pertama ruqyah syariah sesuai syariat Islam. Yang kedua ruqyah syirkiyah. Iya kan? Nah, ruqyah berdasarkan kesyirikan. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya supaya paham. Karena tahu ruqyah nggak tahu ininya repot nanti ya. Nah, ruqyah syariah ialah bentuk pengobatan dengan melantunkan ayat Al-Quran yang diberikan kepada pasien. Kali ini bertujuan meminta pertolongan kepada Allah melalui ditambah dengan zikir dan doa untuk penyembuhan penyakit. Nah, di sini ada kaitannya dengan inabah, taubah, dan doa. Ya, nah, ini dilakukan oleh orang syodeh, orang yang bertakwa. Maka secara hukum syariat dibolehkan, ya, dibolehkan. Jadi yang kedua itu ruqyah syirkiyah, udah jelas dilarang. Bentuk pengobatan yang bertentangan dari ajaran Islam dengan mantra-mantra, tentunya oleh dukun lah ya, apa namanya ya, menurut sertakan jin dalam pengobatan. Ya. Jadi ruqyah ini biasanya diiringi dengan jimat, jampi-jampi, perkataan yang bahkan nggak dipahami. Ya, nggak usah. Jadi kalau kita di ruqyah nggak paham tanya. Ya, nggak boleh nggak tanya ya. Ya. Karena takut-takut ada diiringi pengikut-pengikut setan kan, kesifatun kan. Ya. Dalam syariat hukum ruqyah ini adalah syirkiyah haram, jelas haram, bahkan menuju ke arah kesyirikan. Belum kesyirik, tapi kalau dilakukan berulang sampai dia meyakini maka jadi syirik. Hati-hati ya. Dalil ruqyah, nah ini dalil Allah yang nunjukin ya. Al-Isra ayat 82 pernah dibaca juga, silakan baca ya. Itu dalilnya. Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi di situ kita sudah dapat makna ini pernah bahas kan di apa ya. Jadi memang ada ruqyah syariah, ada
ruqyah syirik. Maka jauh sini itu kalau dia mau melakukan harus murni dan benar-benar nggak boleh tertabu. Ya. Dikuatkan dengan hadis Rasulullah riwayat Bukhari ya. Perkara ruqyah ini ya. Waqra alayya ruqyataka ma'lam yakun fiha syirakun. Hadis ini sahih loh. Ya. Artinya bacakanlah ruqyah kalian kepadaku selama tidak mengandung syirik. Ya. Juga terdapat kisah yang diriwayatkan oleh Bukhari juga dari Abu Sa'id Al-Khudri ketika seorang sahabat Rasulullah meruqyah penduduk kampung yang tersengat kala jengking dengan membaca surat Al-Fatihah aja. Ya. Kemudian ditiupkan. Ini mendapat persetujuan dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Hal ini juga dipraktekkan oleh Rasulullah. Aisyah ketika Rasulullah menjelang akhir hidupnya, Aisyah berkata, ya, hadisnya Bukhari ini saya, mantan hadisnya gini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanputu alana nafsi fi amarodil ladama fi bil muawidati walama takulna kuntu anfitku alaihi bihina wa amsihi binafsihi li barokatiha. Sesungguhnya Rasulullah SAW meniupkan kepada dirinya bacaan muawadzatan, yaitu 3 nih suratnya. Ditiupkan 3 ini. Al-Falaq, ya, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Ketika sakit yang menyebabkan beliau, ya, akhirnya sampai meninggal dunia, bukan karena itu, memang udah waktunya, ya. Ketika beliau sudah lemah, maka saya meniupkan bacaan muwadzatain tadi untuknya dan saya mengusap dengan menggunakan tangan beliau karena mengharapkan berkahnya. Di tangan Nabi yang dipakai diusap. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Itulah pengertian ruqyah yang dapat kita pahami sebagai dasar yang merupakan salah satu metode penyembuhan Islam dengan membacakan ayat-ayat atau doa yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ruqyah juga merupakan cara untuk memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan dan jin. Ya. Tapi nggak bisa jin korin ya, nggak bisa ya. Jin korin ngetawain loh. Udah kan ngebahas kan? Jadi arahannya nggak ke situ, ya, bukan ke jin yang sebagai korin atau pendamping kita, enggak. Kadangkala itu numpuk kejiwaan, kata orang ini ya, orang kejiwaan itu numpuk pengaruh dari luar. Ya. Jadi secara istilah ruqyah disebut sebagai al-uzah yang berarti perlindungan. Ruqyah Islami untuk menyembuhkan seorang yang terkena juga bisa sihir, jahil dari orang. Sihir ini pasti main dengan makhluk jin. Kerasukan, karena kita sering gak beradab ke suatu tempat, bisa aja kerasukan, gangguan jin, gigitan hewan ataupun penyakit lainnya. Jadi tidak mutlak kepada kejiwaan atau sifatnya rohani saja, tapi juga termasuk fisik, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita pahami dengan keyakinan penuh, dokter nggak laku zaman sekarang lah. Bisa nggak laku, karena lengkap di Islam itu. Jadi metode ruqyah umumnya dilakukan oleh para ahli agama, terutama yang paham benar Quran ya, ustadz atau kiai lah. Untuk proses pelaksanaannya ya, ustadz akan membacakan doa-doa yang bersumber dari Al-Quran. Salah satu metode awal adalah meniupkannya. Metode awal, ada beberapa metode, itu tuntunannya ada di hadis. Ada yang dipegang, ada yang ditiupkan ya. Talqin itu salah satu ruqyah ya. Talqin itu salah satu ruqyah ya, dengan metode zikir ya. Umumnya diawali, kata Nabi, tiupkan di tangan lalu usapkan ke seluruh tubuh orang yang diruqyah. Hati-hati, kalau ini nggak muhrim kita harus beralas ya.
Itu penting ya. Nggak apa-apa kita praktekkan, nggak apa-apa. Kapan matangnya kita ya, kalau nggak dipraktekkan. Jadi itu dulu ya. Ruqyah yang benar tentunya harus sesuai syariat agama. Ada yang ditiupkan, ada yang dipegang, ada sandaran hadisnya ya. Jadi tidak boleh menggunakan bacaan yang tidak ada dalilnya loh. Makanya ada ayat-ayat khusus disebut ayat-ayat ruqyah. Ya, jangan melenceng. Terlebih lagi jika disertai mantra-mantra atau pemakaian jimat, udah jelas perbuatan tersebut justru syirik dan hukumnya haram. Jadi sebenarnya praktek ruqyah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ini dijelaskan dalam hadis ya. Kita kuatkan. Jadi banyak hadisnya nih. Ya. Wa ana asyisyata Asyia ya. Radhiyallahu anha qalat. Kanna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu wa huwa yu'aliju amra'atan aw yarkiha fa amara dawuhu bil Qur'ani ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bercerita ketika Rasulullah masuk rumahnya saat dia sedang mengobati atau meruqyah seorang wanita, maka beliau memerintahkan obatilah ia dengan Al-Qur'an. Hadis riwayat Hibban. Begitu juga Auf bin Malik Asy-Syafi'i berkata begini ya. Kunna fil jahiliyati narqa. Fama rayuka ya Rasulullah faqala Ismani fi ruqyatika fala basma lam yakun fiha syirakun. Kami pada zaman jahiliyah ya, pernah melakukan ruqyah. Apa pendapat Anda wahai Rasulullah? Rasulullah langsung bersabda, perdengarkanlah ruqyah kalian kepadaku. Ruqyah itu tidak apa-apa selama tidak bermuatan syirik. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang lainnya di riwayat Muslim juga, iqra'u aliya ruqyatikum fala ba'sa bal ruqyat allati laisya fiha syarakum. Bacakan ruqyah kalian kepadaku, tidak apa-apa dengan ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan di dalamnya. Hadis riwayat Muslim, jelas ya. Jadi kita mesti paham manfaat ruqyah ya di kehidupan. Yakini dulu nih. Di antaranya adalah memberikan kebaikan untuk orang lain. Maka kita harus menjadi pengeruqyah. Kata Nabi, Muslim yang terbaik adalah bermanfaat untuk orang lain. Tuh. Jadi ruqyah itu kalaupun kita tidak sakit, kita harus tahu keilmuannya. Betul kan? Nah, ruqyah memang bukanlah hal yang diwajibkan dalam Islam. Tidak wajib. Ya. Namun bila seseorang mampu melakukan ruqyah terhadap orang lain dengan cara yang benar sesuai syariat agama, maka berarti ia telah berbuat kebaikan, yaitu menolong orang dalam kesusahan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dasarnya, man astata'a minkum an yanfa'a akfahu falyanfahu. Barang siapa di antara kalian mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka berilah padanya manfaat. Nah, baru mulia tuh. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Majah. Sebagai bentuk keimanan itu. Jadi keilmuan itu bentuk keimanan jika dilakukan tanpa kesyirikan, mempercayai kebesaran Allah dan kemuliaan kitab suci Al-Quran merupakan bentuk keimanan kepada Allah Ta'ala. Karena itu ruqyah yang dilakukan dengan cara benar, yaitu menjadi bacaan Al-Quran sebagai cara untuk mengusir penyakit, berarti menunjukkan apa? Bahwa antum percaya, yakin kepada Allah. Gitu? Nah, naik keimanan antum. Nah,
Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa Dia menurunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh dan penawar. Tadi kan dibacakan, ya, bagi umat manusia. Jadi hal ini jelas ya dalam surat Al-Isra ayat 8 tadi sudah dibacakan, sudah jelas. Jadi manfaat ruqyah dalam Islam berikutnya ya. Untuk menyingkirkan gangguan setan. Ya. Hal ini dijelaskan oleh Abdul Khalik Al-Attar yang mengatakan bahwa ruqyah bertujuan untuk memohon pertolongan dari Allah agar kita terhindar dari gangguan sihir, gangguan setan, gangguan sihir yang berangkat dari setan, karena pandai sihir itu pasti menggunakan setan atau jin setan ya. Nah, sifatnya jahat tentunya. Jadi untuk membentengi agar dijauhkan dari hal yang jahat tadi. Ya. Dari Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW bersabda, "Man qara asra ayatan min awali arba'in ayatan min syuratil baqarah wa ayatil kursi summa qara'al alaya tainilatini ba'dahuma summa lam yadkuli syaitonul baita hatta yusbiha." Barang siapa membaca 10 ayat dari 4 ayat pertama dari surat Al-Baqarah 10 dan ayat kursi, kemudian membaca 2 ayat sesudahnya dan akhirnya, maka rumah itu tidak dimasuki setan hingga pagi hari. Hadis riwayat Tabrani. Itu hadis itu tadi. Berapa jumlahnya? Apa selanjutnya? Enggak main macam-macam. Baca aja itu. Sehari itu kalau antum membaca itu aman. Nah, ini kan nggak diamalin. Ya, disepelekan. Jadi kita sebenarnya sudah ada di Quran. Quran kan untuk kita. Itu ayat jelas ya. Jadi kita memang harus melihat juga hadis-hadis ya. Di samping Quran hadisnya apa? Ya. Tentunya hadis yang sahih ya. Itu gunanya thalibul ilmi. Jadi obat ampuh untuk berlindung dari kejahatan, Imam Ibnu Qayyim berpendapat ruqyah adalah obat yang sangat ampuh banget untuk melindungi dari hal buruk seperti gangguan setan apabila ruqyah tersebut dilakukan secara syariah. Maksudnya ruqyah dipraktekkan digabung lewat bacaan Al-Quran, bisa dengan zikir, kemudian dengan doa. Maka hal ini bisa membantu membersihkan jiwa, bahkan juga menyembuhkan penyakit tubuh baik bersifat fisik maupun rohani. Insya Allah deh. Karena itu, kalau kita nggak sakit, ini menjadi ibadah yang mulia dan ada pahala, yaitu menjaga diri dari segala sesuatu. Jadi kita itu jangan dulu sakit, jaga dulu dengan ruqyah, betul kan? Nah, beberapa doa yang dianjurkan dibaca saat kita akan meruqyah diri adalah Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Itu diri. Nah, ulang. Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Muslim rata-rata banyak yang hafal deh, betul kan? Hafal itu ayatnya itu. Tapi kan kita nggak tahu untuk memelentengi dari pengaruh tadi. Ya, nah, sebenarnya dengan membaca ketiga surat ini tolong jangan dianggap sepele. Nawaitunya kemana? Saya meruqyah diri gitu. Jadi masuk. Ya. Dapat membantu melindungi diri dari segala yang buruk, misalnya kejahatan manusia, karena manusia juga bisa bersifat setan loh. Antum sering membaca 3 surat tadi ya, diniatkan ruqyah kepada diri. Manusia sulit untuk memasuki menjadi jahat ke kita, sulit tuh. Termasuk juga gigitan binatang, bayangin. Karena kita nggak yakin. Kita kan baca Bismillahirrahmanirrahim gitu-gitu kan, musmal aja. Nah, atau gangguan setan. Nah, jadi kalaupun kita sudah biasa membaca itu, kok enggak digigit juga, kerasukan juga. Bukan salah suratnya, nawaitunya yang salah. Enggak tahu ilmunya. Kan sepele aja tuh. Betul kan?
Nah, jadi itu tadi gunanya tali mengingatkan kembali. Jaga nawa itu kemana arahnya, iya kan? Kadang-kadang dengan bismillah aja bisa jadi obat kan? Nawa itu ya. Ya, jadi dari Abdullah bin Qudad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Kul qalu ya Rasulullah mana kulu qala kul huwallahu ahadun wa suratun nasi wal falaqu salasa maratin fil syabahi wal masya'i dalika yakfika hamyan likuli syai'in. Kan? Hadis ini sahih loh, riwayat Tirmizi loh. Ucapkanlah, omongin untuk diri. Mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa yang mesti kami ucapkan? Nabi bersabda, Kul huwallahu ahad. Itu surat Al-Ikhlas, kan? Nah, kemudian surat An-Nas dan terakhir Al-Falaq, sebanyak semuanya 3 kali. Jadi gini, Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali. Itu kata Nabi, ditunjukkan kepada sahabat. Nah, ya 3 kali di kala pagi dan malam hari. Pagi masuk nih subuh, dan malam hari. Cukup bagimu sebagai pelindung dari segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmizi. Gak ada yang susah. Gak ada yang susah. Benar. Ini bukan ijazah dari andung. Ini harus diamalkan oleh umat. Hakul yakin, betul kan? Insya Allah. Jadi gitu aneh-aneh. Ya. Ya. Jadi menyembuhkan penyakit. Nih, baru ada adab. Karena sudah sakit. Beda lagi tadi perlindungan kan? Ya. Metode ruqyah tidak hanya membantu menghilangkan gangguan jin atau gangguan orang lain, gangguan manusia, gangguan kalajengking saja, tetapi juga membantu menghilangkan penyakit di tubuh, baik rohani maupun fisik. Hal ini didasari oleh penelitian dilakukan oleh orang pintar Amerika loh. Ya, Dr. Doshi. Beliau melakukan uji coba yang ternyata beliau ini udah muslim. Ya, uji coba membuktikan bahwa doa-doa Islam ternyata membantu mencegah berkembangnya bakteri kanker dalam tubuh. Loh. Diselidiki sama dia. Iya. Juga menekan pertumbuhan sel kanker, kata beliau nih. Ya. Meningkatkan kesehatan tubuh. Penelitian ini juga dilakukan oleh Dr. Profesor Emoto di negeri Sakura melalui media air. Dia tidak muslim, tapi dia nyebut air itu baik. Ya. Ya. Meningkatkan kesehatan tubuh dan berubah air itu menjadi kristal yang menyembuhkan. Itu udah banyak yang tahu. Ya. Kita punya ayat yang lengkap, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, hembuskan, insya Allah berubah. Iya kan? Nah, itu. Tapi tolong diingat, selama tubuh kita masih mengandung virus, juga susah, betul kan? Makanya ada tahara inabah, bereskan kepala, bereskan hati, bereskan an-nafs, betul kan? Setidaknya kita ada adab sebelum kita melakukan perbaikan pada sesuatu materi untuk jadikan taubat atau obat, betul kan? Tubuh kita dulu, maka beresin dulu. Ya. Kekuatan doa bisa mengurangi stres, membaca doa ayat Al-Quran dan zikir dapat membantu menenangkan jiwa, udah bahas, termasuk depresi.
Juga inaba bisa menyelesaikan dari kecanduan narkoba. Ya, udah banyak lagi. Saat kita sedang sendirian dianjurkan untuk memperbanyak bacaan doa zikir agar hati lebih tenang. Itu tarikannya kepada inaba ya. Nah, ini ruqyah ke penyakit. Apa hukum meminta ruqyah syariah? Ada yang bisa jawab? Meminta ruqyah syariah hukumnya tidak mengapa. Tidak mengapa. Meminta talqin hukumnya juga tidak mengapa. Meminta lebih tinggi bai'ah juga hukumnya tidak mengapa. Maksudnya, orang yang sedang sakit tidak mengapa meminta kepada orang dianggap bisa meruqyah, enggak mengapa. Sama kita ke dokter. Ya. Dengan berkata begini, ada ruqyahlah saya, bacakan bacaan ruqyah kepada saya. Namun kata Nabi nih, meninggalkan ruqyah itu lebih utama. Kenapa? Ayo, itu yang mulia. Kalau antum masih meminta ruqyah, berarti nggak sempurna antum. Karena kita ada amalan perlindungan satu. Betul? Orang yang kena ruqyah berarti kena dosa. Udah sakit. Ada istighfar. Jadi kata Nabi, orang yang tidak meminta ruqyah itu lebih bagus daripada orang yang meruqyah. Nah, kalau jemaah anu udah kayak gini masih meminta ruqyah, bingung kan dong? Betul kan? Minum dong dulu. Karena Nabi bersabda, ini sandarannya. Kenapa lebih utama orang yang tidak meminta ruqyah daripada orang yang diruqyah? Sabdanya nih, saya ya. Nah. Sabawuna alfana yadkuluna jannata bi ghairi hisaban wala adaban minhum qaumun la yastarikuna ay la yatulubuna ruqyata. Artinya 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa ajab, di antaranya yaitu orang-orang yang layas tarkun. Maksudnya orang yang tidak meminta diruqyah. Hadis sahih riwayat Tabrani, banyak perawi. Nah, ayo. Jadi antum seumur hidup jangan minta ruqyah, makanya ruqyah aja sendiri. Duduk ya. Karena orang yang berarti dia sudah bisa memperbaiki diri. Lebih baik kita menolong orang. Ya, makanya alhamdulillah di sini gak ada yang sakit nih. Ya, betul kan? Tapi kalau antum ketemu orang sakit, wajib dibantu kalau ada ilmu. Karena ilmu perlu diaplikasikan. Duduk. Siap? Kalau antum ngajarin ruqyah, antum membantu siap? Siap ya? Kita bahas sekarang. Pertama, yang mesti antum pahami dalam ruqyah. Ruqyah diri antum dengan penyakit pelupa. Itu kata Nabi. Apa? Ternyata lupa itu penyakit. Setuju nggak nih kalau lupa itu penyakit? 1 detik bisa lupa loh. Berarti itu penyakit, itu dulu. Nah, itu dia. Ruqyah diri kamu dengan penyakit lupa. Ternyata lupa itu bisa jadi penyakit. Sebab udah tahu deh. Penuh memori, ya, kehendak tinggi, ya, mengikuti hawa nafsu. Betul kan? Pasti lupa tuh. Ya. Apa yang menimpa penyakit apapun itu tetap juga takdir dan ketentuan Allah. Pahami dulu dasar ilmunya ya. Nah, jadi wajib bagi seorang muslim untuk ridho mengharap pahala. Dalam rangka mengamalkannya Allah berfirman. Ini dulu kita sadarin. Al-Baqarah 155, 156, 157 dibaca dulu.
Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayo. Ini kasih tahu. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan empati ke orang. Merukyah di diri. Itu. Seandainya kita kena penyakit, ya, itu supaya jangan nular masalah itu kepada kita. Paham kan? Kalau kita punya masalah, jangan dulu dirukyah dulu dengan menyebut Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu rukyah diri. Satu. Makanya merukyah diri caranya gimana? Baca kepada diri sendiri Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang tanya, antum kalau baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mana? Keranda lipat kan? Gimana nih? Hilang HP, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kecil banget itu. Sakit kepala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rukyah dulu diri. Paham gak nih? Halo. Kemudian penegasan di At-Taqabun ayat 11. Dibaca deh. At-Taqabun. Coba baca. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu jawabannya. Kalau kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita akan diberi petunjuk. Ini obatnya. Ini agak lain ya ceritanya. Iya kan? Berarti kita menguak rahasia Quran, ya kan? Yang diperintahkan untuk dibaca kepada rukyah di diri. Duduk lagi. Ya, nah, amal itu ya. Ada yang sakit kepala. Loh, waktu diputusin sama ceweknya ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mati dia kenapa? Ganti pakai baru kan? Musibah itu banyak ya. Kalau itu nggak musibah itu. Itu sudah buruk ya. Jadi udah jelas
ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah ya. Nah, hadis riwayat Tirmidzi ya. Nah, sabdanya gini ya, perhatikan ya. Inna Roma dadai ma'i Roma ba'in. Ya. Wa inna Allah idza ahaba qauman abdalahum faman radiya fallahu ridha wa man sakita fallahu sakatu. Sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung dengan besarnya ujian. Iya kan? Nah, ujian sakitnya balasan ingin segunung, gadang pasar dari tiang, nggak mungkin kan Pak ya? Iya, betul kan? Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Ia akan menguji mereka, betul kan? Barang siapa ridho dengan ujian tersebut, saya ridho, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti ridho dia, kan? Sedangkan barang siapa yang murka, sakit pula kapal itu, payah pula, gitu. Maka dia akan dapat kemurkaan dari Allah. Nah itu dia manfaat ruqyah diri, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau pagi dengan sore kita mengucapkan 3 surat yang disebut tadi untuk apa? Perlindungan, akses dari luar. Kalau tadi kena pada diri, betul nggak? Nah ada hukum syariat kalau melihat orang kena musibah itu jangan kena musibahnya ke kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Paham ya? Nah, Andung hanya menasihati gini ya dalam ilmu ruqyah sebelum didalami. Karena ada kaitan dengan talqin, inabah, ya, kaitannya dengan taubat, ya, ruqyah itu pasti terkait ke sana. Semua terapi, manfaatnya sebagai muslim harus. Karena kita bermanfaat, mesti bermanfaat hidup kepada orang lain kan. Nah, Andung nasihatkan ya, agar antum semua wabil kusuk ikhwan ya ma'arahimakumullah, kemudian umat-umat muslim yang lain yang mendengar ya, mudah-mudahan jadi ibadah, membacakan ayat-ayat ruqyah. Serius ya. Dihafal dulu. Nggak mungkin lah kita baca ayat ruqyah, kadangkala kita mesti meniup, kadangkala kita mesti khusyuk, kadangkala kita melakukan tindakan dengan tangan. Nah, sementara kita membaca Quran bingung kan? Jadi harus hafal, tolong serius. Pertama surat Al-Fatihah udah hafal. Kedua ayat kursi harus hafal. Ketiga surat Al-Ikhlas harus hafal. Keempat surat Al-Falaq harus hafal. Kelima surat An-Nas harus hafal. Keenam, itu dia yang merah, Yasin. Ketujuh, ada yang tahu? Kursi, ayat kursi, beberapa ayat yang ada di Al-Baqarah, yang terakhir terutama. Tolong hafal itu. Ya, tanpa itu kamu ibarat nyetir, ya, ibarat nyetir nggak punya mobil. Nah, tuh, apa dulu itu? Ya. Itu dasarnya. Jadi umumnya daripada hafal tuh, ya, diulang-ulang setiap pagi dan sore, kemudian ayat-ayat yang paling pokok Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, diulang-ulang pagi sore. Ya. Kemudian disambung, ya, dengan zikir terakhir dengan doa tahara. Zikir tahara dan doa. Zikir tahara dulu dengan doa. Zikir tahara apa Pak? Abah. Kemudian doa. Ya. Kenapa Andung tidak pakai zikir kopi? Tidak akan masuk sebelum badan kita di ruqyah. Duduk gak? Itu ilmunya. Di antara ayat-ayat doanya nih ada 2 yang mesti dihafal. Ya. Pertama, doa yang harus dihafal, dicatat aja, riwayat Bukhari nomor 535 dan riwayat Muslim nomor 2191. Itu doa yang pertama sekaligus dengan doa yang kedua dibacanya. Yang kedua, hadis riwayat Muslim bernomor 2186. Yang pertama doanya ya, doa ruqyah. Ya, bukan maksurat surat yang 5 tadi.
Doa ini dari hadis, ya. Allahumma robban nasi adibil basa wasfihu wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an layak juga dirusyakoman. Udah banyak yang hafal itu kan? Ya, artinya nih ya. Ya Allah, Rob manusia, hilangkanlah kesusahan, berilah dia kesembuhan. Engkau Zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit lain. Hadis riwayat Bukhari 535 dan Muslim 2191. Itu bacaan doa ruqyah harus hafal. Yang pertama, bukan di-share di YouTube kepada orang sakit. Ya. Nah, yang kedua doanya Bismillahi argika min kulli syai'in yudika min syari kulli nafsin au ainil hasidin Allahu yasfika bismillah argika. Nah, ini harus dijelaskan. Baca bismillah ada adabnya. Walaupun awal segala pekerjaan baca atas nama Allah, tapi ada bismillah, ada lengkap dengan asyifat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insya Allah di bab kedua bahas. Ini terkait ruqyah. Kalau ini doanya diawali Bismillahi argika min kulli syai'in yudika min syari kulli nafsin au ainil hasidin Allahu yasfika bismillah argika. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitkanmu dan dari setiap jiwa atau pandangan yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanku. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Bismillah argika. Dengan nama Allah aku meruqyahku. Berarti doa ini pengruqyah. Pengruqyah, penterapis. Ya, udah paham? Dua tadi. Nah, kedua doa ini diulang 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Masing-masing. Yang pertama tadi ya disebutkan di doa yang pertama, Allahumma robbanas adibil basya wasfihu wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqaman. 3 kali. Sudah itu baca Bismillahi argika min kulli syai'in yudika min syari kulli nafsin wa awanil hasidin Allahu yasfika bismillah argika. 3 kali. Pegang itu. Bukan ijazah, kata Nabi. Ya. Jelas ini 3 kali ya. Engkau bisa mendoakan ini, ya. Ini mendoakan untuk ibumu dengan doa lainnya yang engkau inginkan. Boleh ditambah, ya. Akan tetapi doa yang berasal dari Nabi ini itu lebih baik. Jadi itu dulu, ya. Kalau ibu kita sakit, bapak kita sakit, adik kita sakit, ya, yang senasab dulu, ya itu lebih cepat kenanya. Ya, kami menasihati engkau juga agar memeriksakan ke dokter, tetap ke dokter. Tapi biasanya kalau itu sudah kena, ke dokter akan lebih mudah, lebih cepat sembuh. Ya, lebih dokter yang melakukan operasi. Ya. Hati-hati nih. Semoga para dokter bisa menemukan pengobatan yang tepat baginya. Jadi gini, dokter bisa salah nggak? Dengan doa tadi membantu dokter supaya bisa lebih tepat dan dokter itu tidak akan jolim. Nah, itu gunanya. Ya. Karenanya terkait pengobatan dengan metode ruqyah terdapat beberapa pemahaman yang perlu diluruskan nih oleh Anung ya. Ya. Ini fokus kaji ini dulu sebelum kita perdalam. Ya. Ruqyah tidak hanya untuk mengobati gangguan jin saja, paham? Ya.
salah satu kesalahan pemahaman khususnya umat Islam, masyarakat kita adalah menganggap bahwa ruqyah hanya khusus untuk gangguan akibat ulah jin. Kan gitu. Cobalah ruqyah nih kerasukan. Betul kan? Nah, ini anggapan yang nggak benar. Ruqyah bisa dilakukan baik untuk gangguan akibat jin, juga untuk penyakit fisik. Sebagaimana hadis, ini hadis agak panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yaitu ketika salah seorang sahabat, ya, sahabat Nabi SAW meruqyah penduduk kampung yang tersengat kalajengking dengan bacaan Al-Fatihah. Bayangin tuh, tadi udah disebut. Tindakan ini mendapatkan persetujuan dari Nabi ya. Jelasnya bahwa ruqyah juga bermanfaat untuk penyakit-penyakit fisik. Itu dasarnya kan? Karena tersengat kalajengking adalah penyakit gangguan fisik. Iya kan? Nah, dan bukan gangguan jin. Iya kan? Nah, juga dipraktekkan Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sakit menjelang akhir kehidupannya. Tadi udah disebut. Ya. Karena itu hadis jelas menunjukkan disyariatkannya ruqyah untuk penyakit yang menimpa fisik seseorang. Jelas hadisnya. Jadi enggak kerasukan jin aja. Oleh karena itu merupakan kesalahan sebagian orang hanya mengaitkan ruqyah hanya untuk penyakit yang diduga akibat gangguan jin saja. Ya. Selalu mengaitkan penyakit fisik dan gangguan jin sehingga hanya membutuhkan ruqyah dan tidak butuh pengobatan lainnya. Meskipun demikian, kita juga tidak boleh langsung memvonis bahwa semua gangguan fisik yang dialami seseorang pasti disebabkan oleh gangguan jin. Enggak juga boleh. Ada gangguan dari nafs, hawa, pola makan. Udah tahu itu. Apapun kondisi penyakitnya selalu dikaitkan dengan gangguan jin dan hanya membutuhkan ruqyah, tidak memerlukan metode pengobatan lainnya. Ini adalah keliru. Ya. Dan sikap berlebihan yang ditunjukkan oleh sebagian praktisi ruqyah. Nih, Dung Naseti, praktisi ruqyah nih ya. Masih ada di sini perlunya ilmu ala kejujuran dalam menterapis. Penterapis ruqyah pasti tahu itu gangguan jin dan itu ada gangguan hawa nafsu. Itu tahu. Seharusnya jangan langsung diruqyah, dulu ke sana. Disarankan ke dokter, paham nggak? Nah, gitu ya. Misalnya dengan mengatakan bahwa semua operasi sesar nih, ya, hakikatnya disebabkan oleh gangguan jin. Nah, kan bingung. Wow. Ini kan keyakinan yang tidak benar. Karena indikasi dilakukannya operasi sesar adalah karena adanya kondisi medis tertentu kan? Kira-kira apa? Misalnya gawat janin, plasenta yang tidak normal dan sebagainya. Ya, itu penyakit yang bukan ada pengaruh dari jin tadi. Iya kan? Sehingga tidak selayaknya semuanya sedikit-sedikit dikaitkan dengan gangguan jin. Hati-hati Bang Ruqyah nih. Supaya laku semua gangguan jin aja katanya kan. Nah, nggak bisa begitu. Karena itu ada ulama juga ini keren ya. Bernama Nasir bin Abdul Karim Al-Akhli Syekh ya, rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmatinya ya. Beliau berkata begini ya, perhatikan ucapannya. Ini dasar ilmu terakhir, insya Allah besok kita memasuki yang lebih dalam lagi. Ya kumu badiri koti bataski silmi rodi bijawair alal jismi ala syabilikan. Sebagian peruqyah mendeteksi keberadaan jin dengan adanya tanda-tanda fisik berdasarkan dugaan semata. Banyak sekarang. Ya. Fakawunu al-roqiyah arifu ba'dal amrodi min babil qaraini wa min babil qalbatil qanhada qad yakun maqbulan. Tindakan pengruqyah yang mengetahui adanya gangguan jin berdasarkan petunjuk atau dugaan kuat semacam ini terkadang bisa diterima. Harus ada dasar ilmunya. Ya.
Lakinnal muskilata an ba'dal qura'i yastadilu bil suda'ala amril mu'yanun wa yudzimu. Akan tetapi yang patut dipertanyakan adalah sebagian pengruqyah menentukan secara pasti adanya gangguan jin berdasarkan gejala sakit kepala. Ya. Akulu idakan min babbahal batikan fala harja lakinal jazma mayazulu. Aku katakan jika sebatas dugaan kuat hal itu tidak mengapa. Akan tetapi memastikan bahwa itu karena gangguan jin tidak boleh. Pasti ini jin, nggak boleh. Nah, alias tadilu roki bima yahduduhu lima redi min gasirati alal tasihisi na'am. Al-Qusri dari Rafi al-Ghalibi karinatun ala tahritul insan bil Quran. Nah, atau pengruqyah berdalil dengan pasien yang berontak atau bergetar saat dibacakan ruqyah. Gerak, betul berontak bergetarnya tubuh saat mendengar bacaan ruqyah itu secara umum memang menunjukkan reaksi seorang terhadap Al-Quran. Berarti itu betul kerasukan. Duduk gak? Kalau dibacain dulu pengruqyah nih Al-Ikhlas Anas, nggak berontak, nah itu untuk pengruqyah. Dia penyakitnya bukan kerasukan, paham nggak? Pasti bergetar itu. Nah, jadi wa annahu musabun bi ainin wa syarin aw aisyai mimma atarabihi, atau bahwa dia terkena ain atau sihir. Ini ada dasar ilmunya, insya Allah besok menyebar. Tanda-tanda ain gimana, tanda-tanda sihir gimana, atau segala sesuatu yang berpengaruh lainnya. Karenanya lakina ala sabili al jazmi bimakan al siri au nawan mardi bi an yakuni fika masa afika syahrin jazman. Akan tetapi tidak boleh dikatakan secara pasti sebagai gangguan sihir atau penyakit kalau tidak ada dasar pemahaman ilmunya, dengan mengatakan secara pasti bahwa di dalam tubuhnya ada jin atau kena sihir. Karena itu laki yakulu hadda rubbama yakunu alamatan ala asyi ala filani azju ala yakuna biada maniun ma'alata fuji wala tirazi. Namun hendaknya dikatakan hal ini biasanya merupakan tanda terkena jin tertentu. Akan berharap hal ini tidak menghalangi kita untuk bersikap hati-hati untuk mengucapkan kena jin tertentu. Jangan dulu, bila perlu tidak perlu mengucapkan begitu. Itu yang perlu Andung nasihati. Insya Allah tanda-tanda itu penyakit ini nanti Andung jelaskan dan apa untuk terapi pengobatannya. Yang penting kita dasari dulu pengertian ruqyah dan meruqyah diri. Ternyata meruqyah diri kalau untuk tameng suratnya tadi pagi dan sore. Untuk diri langsung kena diri pas sakit bacanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah semua ada tuntunannya, semua ada dasarnya, tidak sulit. Sudah ada. Cuman kadangkala orang dikeren-kerenin. Nggak bisa begitu ya. Kita harus apa adanya ya. Apabila terpedaya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita untuk dasar ini. Insya Allah besok kita bahas lebih dalam. Karena kita perlu dasar dulu ruqyah ya. Karena ada kaitannya dengan inabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.